Nah, ini syair paling terkenal dari Rumi. Cinta adalah intinya, dunia hanya kulitnya. Cinta adalah manisannya, dunia adalah piringnya. Agamaku adalah agama cinta. Adalah malu bagiku hidup melalui jasad dan roh belaka. Begitu engkau kehilangan cinta, maka hidupmu hanya jasad dan roh. Kamu hanya fisik dan mental. Tidak ada nilainya. Iya kamu hidup, iya kamu susah, kamu senang, iya kamu putus asa, iya kamu mengalami segala fenomena dunia. Tapi kamu kehilangan satu, yang penting cinta. Jadi ada jasmani, ada rohani. Modusnya harus cinta. Begitu modusnya bukan cinta, maka katanya Rumi, aku malu kalau begitu. Hanya jasad dan ruh belaka. Termasuk agama. Beragama berarti modusnya juga harus modus cinta. Modus itu gayanya, gaya mencintai, bukan gaya dagang. Aku untung apa, kamu dapat apa. Apalagi gaya ngamuk, apalagi gaya marah-marah, gaya tawuran. Nggak. Agama gayanya harus gaya cinta. Gaya cinta itu ciri paling utama adalah tidak egois, tidak mikir senengnya sendiri, enaknya sendiri. Kalau masih aku, belum. Masih aku, kelompokku, aliranku, pikiranku, pendapatku, masih egois. Tidak bisa memahami yang lain. Pokoknya sing bener aku, liyane salah kabeh. Besok yang lain masuk neraka semua. Nah, gaya kayak gini berarti bukan gaya cinta. Ngomongnya jangan, kalau cinta itu aku yang bener sih, menurutku yang bener ini. Yang lain kalau bisa tak ajak semua masuk surga bareng-bareng aku. Bukan yang lain karena kamu banyak bid'ahnya kamu masuk neraka sekarang. Enggak begitu. Aku pingin aku dan kamu masuk surga. Ayo kita masuk surga bareng-bareng, menuju Allah bareng-bareng. Ini beragama gaya cinta, bukan beragama yang egois. Kalau beragama yang egois itu tinggal jasad dan ruhnya agama. Kehilangan esensinya, kehilangan intinya. Kalimat ini saya sampaikan karena banyak yang jangan-jangan Rumi ini nggak suka syariat. Suka. Cuma malam ini nggak saya tampilkan. Kapan-kapan kita ngomong bagaimana syariat dalam pandangannya Rumi. Kalimat itu saya ambil saja untuk tahu bahwa itu loh dasarnya Rumi. Aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Jadi yalah, semua yang diajarkan Rumi ya tetap dasarnya adalah cintanya dia pada Allah melalui Kanjeng Nabi. Karena yang bawa, yang memperkenalkan Allah kan Kanjeng Nabi. Sehingga kita hari ini dapat Islam. Maka prinsipnya Rumi adalah aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Ini gayanya sufi biasanya, yang bisa bikin kalimat-kalimat indah kayak gini. Oke, terakhir sudah mau jam 10. Yang masih mentah tidak akan pernah tahu keadaan matang itu seperti apa, kematangan itu seperti apa. Penjelasan lewat kata-kata tidak akan membantu. Sejak awal sampai akhir yang dibawa oleh Rumi malam ini adalah ilmu rasa, bukan ilmu lahir. Jadi tidak lewat kata-kata. Harusnya rasakan sendiri oleh batinmu.
Dan untuk bisa nyampe ke sana, ya kita harus matang. Yang mentah tidak akan paham, hanya yang matang yang paham. Itu kan kadang-kadang kita dengar ada istilah la ya'riful wali ilal wali. Kamu memahaminya, kok sombong banget toh, emangnya saya nggak bisa mikir, nggak bisa identifikasi wali itu yang mana. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah orang yang merasakan, yang bisa memahami apa yang dirasakan orang lain dalam hal yang sama. Maka yang ngerti kewalian ya orang yang pernah merasakan kewalian, dunia kewalian. Jadi bukan urusan sombong tidak sombong, eksklusif tidak eksklusif. Yang paham rasa pedes adalah yang juga pernah merasakan pedes. Jadi bukan urusan dunia kewalian itu eksklusif. Jadi yang mateng, yang ngerti tentang kematangan. Yang belum pernah mateng, ya tidak ngerti. Ngertinya yang mentah-mentah, wong dia juga masih mentah. Hari ini banyak yang mentah, marah-marah sama yang mateng. Ya kan? Itu yang kemudian di berita-berita muncul penistaan ulama, kan itu. Penistaan ulama itu kan orang-orang yang mentah, yang ngomentari yang mateng. Ya untungnya yang dikomentari mateng. Nggak mungkin balas. Kalau balas berarti belum mateng. Ya, yang mateng itu kan paling nganggap yang mentah itu ya wis memang belum paham. Kayak kamu ada anak kecil kok alah cah cilik biasa, kan mesti gitu. Sama kayak Nabi waktu dilempari di Taif kan Nabi ngerti. Loh itu memang orang belum matang, belum jadi, belum ngerti. Maka Nabi tidak balas marah meskipun Jibril datang. Nabi tak belain yuk kalau marah enggak. Malah didoakan semoga mereka dapat hidayah. Itu bedanya matang dan tidak matang. Tidak mungkin kalau dia matang akan balas pada yang mentah. Kalau yang mentah melecehkan yang matang, mungkin wong dia masih mentah. Jadi yang terjadi hari ini itu sangat masuk akal. Kamu nggak perlu kaget. Kok ada orang menistakan ulama? Itu tidak luar biasa. Orang awam loh menistakan ulama. Biasa. Yang luar biasa ada ulama menistakan orang awam. Itu baru luar biasa. Perlu dipertanyakan keulamaannya. Jadi kamu tidak perlu kaget. Ada orang ngomentari kiaimu pedes-pedes. Lo biasa memang dia awam belum mateng. Kalau kebalik baru kamu boleh kaget. Malah kiaimu yang ngomong pedes-pedes. Ya, itu berarti kebalik. Perlu dipertanyakan. Itu berarti nggak mateng. Itu yang menurut saya logikamu kebaliknya di situ kemarin. Kok kamu marah-marah ada orang? Ya enggak. Ya dia memang nggak mateng sih ya. Nah, untuk orang yang tidak mateng, caranya apa? Ya kamu matengkan, jangan kamu gerutuk, kamu pukuli. Wong dia memang belum mateng. Diajari gimana caranya biar lurus, biar benernya gimana, kan begitu. Oke, alhamdulillah.